Iya, ikhwan akhwat, dalam sajadah panjanglah kita bersujud. Dan seperti yang tadi dikatakan Ustadz Zen, yang bikin susah itu kepala kita. Dan kepala harus sering-sering disujudkan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Seberapa banyakkah kita menyujudkan kepala kita? Itu yang akan jadi renungan kita sepanjang sesudah tausiah ini. Dan saya akan ke SMS yang sudah dikirim ya Ustadz ya. Di sini ada pertanyaan dari hamba Allah. Kalau kita bertaubat dan kita berbuat dosa besar, kemudian kita bertaubat lagi, apakah kita harus lakukannya setiap malam? Mohon ampun kepada Allah saat qiyamullah, atau setiap kita sholat mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, istighfar itu setiap hari, setiap saat. Di mana ada kesadaran, banyak hal-hal yang tidak sengaja kita sudah salah. Apalagi ada dosa besar, yaitu sudah karena kita belum dapat jawaban dari Allah. Kita udah taubat kemarin, sudah istighfar malam itu kan, tapi kan belum dapat jawaban sudah diampuni apa belum. Kalaupun sudah diampuni, apa 100% diampuni apa baru 10%. Jadi karena itu menghamba sajalah, minta ampun terus menerus. Bila kita mendengar cerita-cerita raja-raja zaman dulu itu, ampun tuh pati Tuhan hamba ampun kan gitu kan. Itu namanya itu dayang-dayang apalah, pegawai-pegawai itu belum salah sudah minta ampun terus. Itu ada manusia. Bagaimana kalau kita kepada Allah? Ya terus minta ampun, minta disayang juga boleh. Ya Arhamar Rahimin. Sujud, minta disayang. Yang paling enak disayang siapa coba deh, mikir-mikir aja dulu. Disayang siapa yang kita butuhkan? Ya suami istri ada sayang, tapi kan terbatas kemampuannya. Jatah sayangnya juga sedikit lah, nggak banyak. Ya tahu? Yang paling penyayang, luar biasa sayangnya itu siapa? Allah. Allah. Minta ampun, minta disayang setiap saat, kapan saja. Di mobil, di mana, sedang duduk-duduk ingat-ingat kebesaran Allah, kekaguman Allah, lihat kelapa, lihat menteng, subhanallah, kau Tuhan Maha Pencipta bisa bikin kelapa tuh bungkusnya gimana itu, bisa bikin jeruk, bisa bikin salak itu kulitnya tuh disusun rapi ya, susunannya itu saya juga sempet kalau Allah Maha Kun Payakun nenas itu. Jadi di situ subhanallah, merasa bersalah, kurang bersyukur. Tadi makan di restoran enak banget, dari awal makan sampai akhir nggak ingat Allah, nggak ingat yang bikin ikan. Coba bilang ikan ini enak, ikan bakarnya. Nah, minta ampun, astagfirullah ya Allah, saya tadi tidak permisi makan ikanmu. Astagfirullah gitu. Nah, kalau permisi ada, ya Allah ini di depan saya ikan, ini ada telur. Saya tak ngerti bungkusnya gimana, di perut ayam itu putih kuning. Subhanallah, izinkan aku menikmati rezeki darimu ya. Gitu aja hubungan terus. Ya, gitu aja. Alhamdulillah ketika senang. Astagfirullah kita merasa kurang bersyukur. Kurang bersyukur itu udah merasa salah. Makan tidak permisi pun salah. Jangan pakai dalil lu ya. Mana dalil? Nah, itu bukan begitu. Itu masalah hubungan kita dengan Allah kok. Anda aja kok lagi pacaran juga kurang hormat dikit sama pacarnya kan minta maaf juga. Ini kepada Allah. Jadi ada bersyukur, ada minta ampun dan semuanya itu, istighfar dan sebagainya. Jadi terus saja ya, minta ampun banyak-banyak, insya Allah ya. Baik. Berikutnya dari hamba Allah di Ciledug yang bertanya, bagaimana menyikapi orang yang sudah menganiaya saya, tidak bisa menghilangkan kebencian di dalam hati. Mohon pencerahan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Bu, coba deh berpikir aja bersama saya sekarang. Terus kalau ibu benci, dia susah. Ibu benci orang itu kesusahan nggak? Ya enggak, dia tidur, dia makan biasa. Yang susah ibu sendiri. Ingat nama dia merengut, ketemu dia cemberut, mau tidur ingat dia nggak bisa tidur, ngedendam, rugi dong. Ya, itu satu kerugian. Kedua apa? Allah tidak sayang. Karena yang kita dendam itu hambanya. Itu kan tadi itu, kalau mau dapat surga, dapat ampunan Allah, afi, memaafkan. Memang sakit hati barangkali, dijahati, dizolimin, telan. Itu tadi dua tuh, kazimin, telan.
maafkan. Disayang Allah, nggak kepengen disayang Allah, ya terus dia dendam aja terus, rugi sendiri, pasti itu rugi, nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Coba ada mikir ibu, gimana kalau sekarang ibu astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saya, tolong Allah bimbing saya maafkan hambamu itu, asal aku dapat maghfirahmu, berikan aku maghfirahmu yang tadi Ustaz sampaikan tuh di Quran, firmanmu dalam surat Al-Imran, beri ampunan, beri ridho, beri surga. Aku mau ridhomu, mau ampunanmu, surgamu, aku maafkan dia. Ayo ibu sampaikan kepada Allah seperti itu. Boleh sambil sujud silakan, kalau bisa, kalau tidak sambil duduk tidak apa-apa, atau berdiri. Katakan, ya Allah saya mendengar firmanmu, saya ingin ridhomu, saya ingin ampunanmu, saya juga mau surgamu, saya maafkan mereka itu, saya tidak marah lagi, tidak benci lagi, aku ingin dapat cintamu ya Allah. Gitu ya Bu ya, insyaallah. Baik, yang berikutnya dari 0877 hamba Allah. Ustadz, kalau orang minta dukungan kita untuk mendukung orang lain, tetapi ada unsur kebohongan di situ, dosa kan ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kamis minggu lalu kita sudah bawa ayatnya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dukung-mendukung dalam hal kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan dukung-mendukung dalam permusuhan, dalam kejelekan dan permusuhan, ya. Kalau bohong jangan. Ya, begitu juga kampanye ini jangan ikut kalau calonnya itu nggak benar. Kita ikut kampanye India, terus dia jadi pejabat, dia korupsi, kita punya saham di situ. Ingat itu. Udah yakin calonnya benar boleh itu. Kalau tidak jangan. Kita harus jujur. Ingat, tahu yang benar, memilih yang salah itu maghdub. Dikutuk Allah. Kasihan anak-anak kita. Selamatkan negeri ini. Pilkada, apapun, kejujuran. Pilih yang paling baik. Kalau sudah kita berusaha yang paling baik itu nanti dia tidak baik, kita nggak dosa lagi. Tapi kalau belum milih, kita milih berdasarkan karena dikasih uang atau karena ini pemilih, kenalan dan sebagainya, dia tidak baik, dosa besar. Kita mengorbankan tanah air, mengorbankan negeri, mengorbankan generasi akan datang, mengorbankan anak kita. Jadi pilihlah yang benar dan baik, berjujurlah, bantu-membantu, dukung-mendukung dalam kebaikan dan kebenaran. Jangan bantu-bantu, dukung-mendukung dalam permusuhan dan kejelekan. Itu Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Pegang sekarang zaman fitnah, harus ikut Quran. Ulama boleh diikuti pendapatnya semua. Lihat sesuai dengan Quran apa tidak. Bila bertentangan dengan Al-Quran, tinggalkan. Insya Allah, selamat. Baik, saya lanjutkan kembali. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sohivron di Gunung Putri. Ustadz Zain, saya mau tahu persisnya apakah ada iman sejati dan yang tidak sejati. Seperti apakah itu? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas, iman sejati ada cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Bila ada cinta pada Allah di hati ini, pasti cinta kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan pasti cinta kepada muslimin. Nah, itu kuncinya. Sejati sudah itu. Dia tidak benci kepada sesama muslim. Walaupun berbeda mazhab, berbeda suku, berbeda apapun. Tapi bersatu dalam ketuhanan yang Maha Esa pada Allah, tauhid. Bersatu sebagai umat Nabi Muhammad. Itu. Bersatu hati. Yang bersatu hati, bukan organisasi. Itu organisasi tinta di atas kertas. Hati. Fa'allafallahu baina qulubikum. Persatuan itu disebut nikmat di Quran. Nikmat, kami selalu kita bahas. Mau contoh? Ibu, bapak, anak di rumah bersatu, kompak, tidak pernah berbeda pendapat, saling mendukung. Nikmat gak hidup dalam rumah tangga seperti itu? Nikmat. Kalau sudah pecah, sudah saling curiga apalagi? Sudah. Rumah mewah pun menjadi tidak indah lagi. Situ pentingnya persatuan, apalagi negeri, apalagi muslimin. Satu rumah saja dulu. Bagaimana bisa bersatu? Cinta. Tak ada cinta nggak bisa. Kalau nggak saling cinta suami istri, cinta karena Allah deh. Cinta karena Allah. Bapak udah nggak cinta lagi sama istri, cintailah dia sebagai hamba Allah, titipan Allah.
Ibu nggak cinta lagi sama suami, cintailah dia kiriman Allah, hambanya Allah, dia sujud pada Allah. Kalau kita cinta Allah, cinta pada pasangan kita, bagaimanapun dia, insya Allah. Baik, berikut ini dari Bapak Ramli di Tangerang. Ustadz, kalau di Quran surat Al-Mu'min itu ayat 789, para malaikat mendoakan orang-orang yang mukmin. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam berdoa itu para malaikat disertai dengan perasaan seperti kita manusia? Terima kasih. Iya, malaikat itu makhluk semacam robot ya. Dia berbuat apa yang disuruh Allah, itu saja. Ada segala macam seperti itu. Dia tidak punya nafsu. Tidak punya nafsu. Akal ada, rasa ada. Dia bisa berkomunikasi. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Mungkin kita bisa melihat waktu ketika dia menjelma menjadi seperti manusia berbadan. Itu di zaman Nabi sering ada itu. Yang nanya rukun Islam itu kan juga malaikat bertubuh seperti manusia pulang dari pelayaran ya. Kini pun banyak malaikat, maka itu berhati-hatilah. Di masjid itu banyak makhluk yang tidak nampak. Ada yang berbadan sebagai manusia, banyak juga itu. Kita nggak paham. Ada malaikat. Kadang ada makhluk lain Allah izinkan dia bisa berbadan manusia. Ada di masjid itu. Banyak orang juga datang bertamu atau kita nggak bisa bedakan pengemis beneran yang ini. Tapi kadang ada yang kiriman Allah juga. Ada banyak, kita nggak tahu itu. Kemampuan kita terbatas. Kita ini lemah, tidak bisa lihat apa-apa, hanya yang kelihatan. Tapi yakinlah itu ada semua. Allah mau berbuat apa dia suka, dia mau. Dia apa dia mau. Maka itu jangan sembarangin orang di masjid sekalipun. Mungkin dia duduk di pinggiran, jangan diremehkan, jangan melangkah di atas pundaknya. Kita nggak tahu, mungkin dia malaikat berbadan manusia, mungkin dia makhluk Allah lain-lain. Banyak makhluk ciptaan Allah, banyak yang bukan jin, bukan malaikat, banyak lain yang kita nggak ngerti, tidak kelihatan. Oh, itu makhluk bisa tinggal di dalam tembok, bisa tinggal di dalam tanah. Kalau orang pergi ke bulan dibilang tidak ada makhluk hidup di sana, bukan tidak ada, dia tidak lihat. Allah bisa bikin makhluk yang tidak kelihatan. Bisa bikin makhluk di udara, bisa bikin makhluk di mana-mana. Di selembar daun itu ada berapa ratus ribu makhluk kecil-kecil. Mana kita tahu? Kita manusia lemah, kita tercipta, dicipta makhluk. Jangan berasa paling-paling bisa ini. Janganlah. Merendahlah, kita memang makhluk kecil. Abad Allah, hamba Allah. Nyerahlah pada Allah. Nyerah pada Allah. Jadi ada itu semua. Malaikat banyak sekali. Di surat Fussilat 33:3 ya, siapapun kalau konsisten dengan imannya, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yang mengatakan Tuhanku Allah, dia konsisten, tidak bergeming, Tuhanku Allah, dapat 7 bonus di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunin malaikat ngawal kemana dia pergi, dikawal. Ada di Quran itu. Nanti menjelang wafat malaikat itu bisikin. Dari ketakutan mau meninggal itu malaikat bilang, Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut. Jangan takut. Di hadapan Allah sudah sediakan surga untuk. Jangan sedih. Dosamu sudah diampuni. Wa absyiru, gembiralah, surga sudah ada disediakan untukmu. Itu mau meninggal itu dibisikin kayak gitu, apa enggak senang? Surga yang sudah dijanjikan. Terus di sana apapun yang kau ingini ada di surga itu. Apapun yang di dunia tidak sampai, di sana disediakan semua. Semua doa yang diminta di dunia dikabulkan di sana. Mau awet muda di sana. Mau cantik terus di sana. Mau jadi ratu kecantikan, jadi ratu kecantikan di sana. Mau jadi jenderal di sana. Pangkat tinggi, ada pangkat-pangkat di sana. Nah, itu apa yang nggak ada? Mau apa saja diberikan di sana. Kok nggak mau? Antri, gergegas rebut itu ridha Allah, ampunan Allah. Surga sudah disediakan. Itu di surat Fussilat lagi itu. Terus apa lagi dikatakan di situ? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah bilang apa? Aku walimu, artinya pelindungmu, pemeliharamu, walimu. Bapak ibu wali murid, urus semua keperluannya. Ini kita walinya Allah. Aku, kata Allah. Pakai kami, berarti Allah menugaskan malaikat dan makhluk lainnya, banyak makhluk dia ribuan. Lebih. Kutugaskan semua menjadi pelindung di hidup dunia, di kuburan sampai akhirat. Semuanya indah, semuanya menyenangkan. Itulah masa depan. Di dunia tidak punya masa depan. Masa depan di dunia jompo. Tidak bisa disangkal itu.
masa depan yang benar di akhirat. Jangan lupa membina masa depan. Jangan tergiur dengan kemilau dunia, lupa masa depan. Nangis nanti di sana. Sekarang banyak yang sedang nangis menjerit-jerit itu di alam kubur. Masa depan kita di sana. Kalau mau korban, korbankan ini, hidup di sini. Jangan korbankan akhirat. Insya Allah. Baik, sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan SMS, mohon maaf tidak semua bisa dibahas, dan terima kasih Ustadz. Sore hari ini tausiahnya banyak disukai, banyak SMS yang mengatakan bahwa tausiah hari ini begitu sangat menyentuh. Kita akhiri dengan rangkuman sore ini, Ustadz. Amin, amin, amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar dan pemirsa sekalian, ya, kesimpulan kita menyerah, tidak ada lain. Ya, kita praktekkan di waktu sholat, angkat tangan, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, itu dipraktekkan. Ya Allah, aku sudah serahkan diriku, anakku, istriku, suami, urusanku kepadamu ya Allah. Aku hanya hambamu yang kecil, yang tidak bisa apa-apa, hanya berdoa dan mengharap. Itu saja, konsisten. Jangan menyerah beneran. Jangan menyimpang dari ajaran Allah. Pegang teguh Quran, selalu ingat Allah. Jadikan Allah yang paling dicintai, yang paling diingat, yang paling selalu disebut namanya, dihormati. Insya Allah. Insya Allah, jangan sedih, jangan susah. Kita semua sebentar lagi pindah, tidak lama lagi. Dari kecil kita hidup, sekarang sudah berapa umur? Hah? Ada 60, 70. Ya, tinggal sedikit lagi. Sabarlah, sabar. Di sana hidup tanpa sakit, tanpa perang, tanpa ribut. Semua salam, semua damai. Insya Allah Allah sayang kita, Allah ampuni kita, dapat ampunan dan kumpul kita semua insya Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zain dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sebelum kami akhiri kunjungan sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, aku berkeinginan, engkau pun berkeinginan. Yang pasti terjadi hanyalah keinginanku. Jika engkau ikuti keinginanku, akan kuberikan apapun yang engkau inginkan, sebagian kelak di surga. Jika tidak kau turuti keinginanku, akan aku letihkan engkau mengejar keinginanmu. Astagfirullahaladzim, ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita tidak melakukan hal yang sia-sia, mengejar yang tidak berguna di dunia, berpolitik, kerja keras, sampai mati tidak mendapatkan apa-apa. Astagfirullahaladzim. Insya Allah kita jumpa kembali lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.